Shalom IC Family, selamat datang lagi di podcast IC ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan sehat selalu. Dan jangan lupa juga untuk selalu di rumah aja demi kebaikan kita bersama. Ayo nih, siapa yang udah gak sabar sama podcast IC? Ayo ambil waktu sejenak untuk fokus dan dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan and God bless you. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ayub 18 ayat yang 1 hingga ayat yang ke-7. Maka Bildad orang Suah menjawab, "Bilakah engkau habis bicara? Sadarilah baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pemandanganmu? Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Demi kepentingan muka bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia." Ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, saya akan kembali ulangi. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Langkahnya yang kuat terhambat, dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca merenungkan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat perjanjian baru, maka kita ingat akan satu perintah Tuhan Yesus, yaitu supaya Anda dan saya tidak menghakimi. Jangan menghakimi sesamamu manusia. Jangan menghakimi sesamamu manusia. Yang jadi pertanyaan saya, rekan-rekan, seperti apa contoh praktis daripada menghakimi manusia? Seperti apa contoh praktis daripada menghakimi manusia? Rekan-rekan, kalau kita membaca kitab Ayub, saya mau mengatakan bahwa contoh praktis menghakimi manusia adalah memfitnah. Ya, sekali lagi, contoh praktis menghakimi manusia adalah memfitnah. Kita bukan saja bisa memfitnah manusia, tetapi kita juga bisa memfitnah Tuhan. Ya, kita bisa memfitnah manusia, kita juga bisa memfitnah Tuhan. Rekan-rekan, inilah yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Mereka bukan saja memfitnah manusia, tetapi mereka juga memfitnah Tuhan. Bagi mereka, rekan-rekan, penderitaan, kesusahan, kesulitan yang dialami Ayub adalah akibat daripada dosa. Mereka berpikir bahwa semuanya terjadi karena Ayub adalah orang fasik. Karena ada dosa yang dilakukan oleh Ayub, itu sebabnya Ayub mengalami semuanya. Yang jadi pertanyaannya, rekan-rekan, betulkah bahwa semuanya ini terjadi karena Ayub fasik? Kalau kita melihat pasal 1 dan pasal 2, rekan-rekan, kita di situ dapat melihat dengan jelas bahwa semuanya ini terjadi bukan karena kefasikan Ayub. Semuanya ini terjadi bukan karena segala dosa yang dilakukan oleh Ayub. Karena pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Jadi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan Ayub ini sedang berkata sesuatu yang salah, bahwa semuanya ini terjadi karena Ayub berdosa. Dia sedang menghakimi, dia sedang memfitnah, padahal Ayub tidak melakukannya. Semuanya terjadi bukan karena Ayub berdosa, bukan karena Ayub telah melakukan kesalahan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saya mau berkata bahwa kalau hari ini kita melihat mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang lain ataupun
orang lain misalkan punya anak dengan kondisi yang cacat atau bagaimanapun, jangan cepat-cepat berpikir bahwa itu terjadi karena segala dosanya. Jangan cepat-cepat berpikir bahwa itu terjadi karena kesalahannya. Ya, ketika kita memfitnah manusia, kita juga sedang memfitnah Tuhan juga. Inilah yang dilakukan oleh teman-teman Ayub, bahwa dia bukan hanya memfitnah manusia, tapi mereka juga sedang memfitnah Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu membalaskan segala sesuatu berdasarkan perbuatan manusia. Bahwa kalau hari ini Ayub menderita sedemikian hebat karena Tuhan membalas. Yang terjadi, betulkah bahwa ini terjadi karena Tuhan membalas? Bahwa semua kesulitan yang dihadapi Ayub adalah hasil daripada karya Tuhan. Ternyata tidak, rekan-rekan. Tuhan tidak pernah merancangkan semuanya ini. Semuanya ini terjadi oleh karena iblis, bukan karena Tuhan yang merancangkan segala sesuatu bagi Ayub di dalam konteks kisah ini, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya melihat bahwa teman-teman Ayub bukan saja memfitnah Ayub manusia, tetapi juga memfitnah Allah. Itu sebabnya rekan-rekan jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi itu hasil karya atau olah cipta daripada Tuhan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kalau engkau cepat-cepat mengambil kesimpulan dan kita cepat-cepat mengambil kesimpulan itu, maka kita sedang memfitnah daripada Tuhan. Dan inilah soal menghakimi. Itu sebabnya rekan-rekan, mari kita jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat berpikir negatif untuk setiap kesulitan, untuk setiap hal-hal yang buruk yang kita alami. Karena bisa jadi rekan-rekan apa yang kita berikan, penilaian yang kita berikan bisa jadi salah. Dan inilah yang terjadi dengan teman-teman Ayub. Mereka bukan hanya memfitnah Ayub, tapi juga memfitnah Allah. Seolah-olah Allah lah yang menjadi pencipta daripada segala kesulitan Ayub. Kiranya pengalaman ini tidak menjadi pengalaman kita. Dan jangan dulu berpikir negatif thinking terhadap segala sesuatu, segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Thank you banget buat pembicara hari ini dan tim yang udah menyiapkan khotbahnya. Semoga firman hari ini dapat memberkati kita semua. Amin. Yang merasa terberkati atas khotbahnya boleh banget di-share ke teman lain biar kita saling menguatkan walaupun lagi pandemik dan situasi yang susah seperti ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di bicf.ic dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di BICF Indonesia Church. Last but not least, don't forget to hit the like button supaya IC semakin semangat buat bikin podcast ini. Stay healthy and stay home. Jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast berikutnya dan beribadah di BICF IC. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.